Begitu saya ketemu Baeng langsung, wah ini benar-benar orangnya bukan nggak ada pencitraan sama sekali. Jadi vibrasinya pun saya merasakan Bang El ini sangat tulus di awal saya ketemu Bang El yang pertama di Bali. Dan itu terbukti, saya langsung gaspol sampai sekarang. Saya mengikuti program di VIP. Dan sampai sekarang saya jatuh cinta dengan RSN, apalagi untuk program keberlimpahan 21 harinya, wow keren, mantap. Yang pertama kita begitu sadar nafas kita sekali aja hirup nafas, kita benar-benar merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dari sumber kebahagiaan inilah akhirnya kita memperibahasikan sesuatu yang positif sehingga keberuntungan, keajaiban, rezeki dengan mudah datang ke kita. Langsung kita rasakan itu, Bang. Apalagi kesehatan kita sangat meningkat. Inilah jalan-jalan satu-satunya bahwa sadar nafas itu sebenarnya kita menyerap energi ilahi dan sebenarnya ya kita diliputi oleh Tuhan itu sendiri dimanapun kapanpun berada, kita dalam naungan Tuhan. Yang kita hirup ini sebenarnya apa? Nafas inilah ketika kita dilahirkan kita dikasih nafas, ketika kita meninggal nafas kita hilang. Berarti dengan sadar nafas itu kan kita selalu ingat sama Tuhan kita. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Sepertinya ya, pengalaman serupa kayaknya pernah juga di Pak Hudoyo ya. Pak Hudoyo ini juga ternyata pendekar. Sudah pernah ikut pelatihan yang berjuta-juta di beberapa tempat, di banyak guru segala macam, dan akhirnya berlabuh juga ke RSN. Betul seperti itu nggak sih Pak Hudoyo? Iya betul Mbak En. Gimana tuh Betul, ceritanya Pak Hudoyo? betul itu. Ya, ya seperti tadi awalnya seperti Ibu Dewi juga ya mungkin cari-cari sana sini mungkin yang cocok bagi kita. Mungkin maharnya juga dilihat juga. Tapi di RSN lah akhirnya saya terpaut. Jadi setelah beberapa bulan saya mungkin ya mengambil keputusan karena waktu itu saya masih bolong-bolong. Akhirnya begitu saya ketemu Baeng langsung, wah ini benar-benar orangnya bukan nggak ada pencitraan sama sekali. Jadi vibrasinya pun saya merasakan Bang El ini sangat tulus di awal saya ketemu Bang El yang pertama di Bali. Dan itu terbukti, saya langsung gaspol sampai sekarang. Saya mengikuti program di VIP. Dan sampai sekarang saya jatuh cinta dengan RSN, apalagi untuk program keberlimpahan 21 harinya, wow keren, mantap. Mm-mm. Ya, Pak Hud, getaran apa yang dirasakan Pak Hud selama bergabung di RSN ya? Bukan hanya ke Bang L-nya, tetapi atmosfer atau feel yang didapat selama join di RSN. Yang pertama kita begitu sadar nafas kita sekali aja hirup nafas, kita benar-benar merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dari sumber kebahagiaan inilah akhirnya kita memperibahasikan sesuatu yang positif sehingga keberuntungan, keajaiban, rezeki dengan mudah datang ke kita. Langsung kita rasakan itu, Bang. Apalagi Hmm. kesehatan kita sangat meningkat. Hmm. Emangnya Pak Hud pernah punya masalah kesehatan? Yang dulunya saya biasanya ya namanya kita bisnis ada aja kan masalah di hidup kita ya. Nah, biasanya kita pusing-pusing dan juga kadang ada seperti trauma di pinggang ini, seperti sakit pinggang, seperti saraf kejepit itu Bang Aksan. Jadi semenjak saya gabung sadar nafas, kita tekunin sesuai dengan arahan dan yang sudah diprogramkan oleh RSN, kita ikutin semuanya dengan maksimal. Ya akhirnya kita pun mendapatkan sesuatu yang kita inginkan juga gitu. Seperti programnya quote-nya Bang L, upaya usaha kita nggak akan mendustai hasil. Jadi itu kita rasakan Hmm. benar-benar. Oke, mantap Ya, ya. Ya, saya ya, jadi ingat apa namanya kata mutiara atau kata bijak itulah ya. Kalau ya. ada orang miskin yang kemudian berubah menjadi kaya raya, itu banyak. Orang bodoh yang kemudian hari hidupnya sukses, itu juga banyak sekali contohnya. Tetapi orang malas yang berubah jadi sukses dan kaya raya, sepertinya belum pernah ada sejarahnya di dunia. Nah, mungkin tantangannya juga itu ya. Bu Dewi, gimana Iya. Bu Dewi? Eh,
banyak member ya yang apa merasa belum dapat apa-apa. Tetapi memang ketika ditanya, Bapak Ibu sudah berapa jam sadar napas sehari, nggak bisa jawab. Nah, dan segala macam gitulah. Akhirnya ya gitu deh ya, tidak kembali ke dalam diri, mengevaluasi sehingga ya biasanya kemudian mencari kambing hitam, siapa yang harus disalahkan seperti itu. Nah, kalau Bu Dewi sendiri tipsnya gimana Bu Dewi? Tantangannya apa ketika menjalani panduan-panduan dari RSN? Tantangannya sebenarnya dari diri sendiri lagi sih, Pak. Kalau memang niatnya kurang kuat ya kayak malesnya itu sih. Jadi memang harus benar-benar diniatin, ikut ikut jadwal, harus rutin tanpa putus gitu. Soalnya itu memang memang saya juga udah ada testimoninya luar biasa ya ikut sadar nafas jadwalnya itu. Saya jadi lebih tak apa ya kayak kayak udah lebih ngerti gitu. Jadi saya lebih peka atau gimana ya. Hmm. Kayak beda banget lah sama orang saya sebelumnya kayak yang awam-awam itu tuh beda. Jadi eh, kalau misalnya tantangannya sendiri memang rasa malasnya itu tadi. Oke. Suami sudah ikut gabung di RSN juga belum, Bu Dewi? Belum ya? Suami itu belum, Pak. Tapi sebenarnya yang memperkenalkan saya Loh, loh, tentang loh, 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 loh. spiritualitas itu suami suami saya loh. Saya dulu tuh mikirnya, ayolah kamu sini loh ke sini pokoknya tentang Loh. spiritual gitu kan. Apaan sih meditasi itu apanya yang menyelesaikan masalah duduk diem aja tuh masalah selesai dari mana kayak gitu. Keren. Dulu kayak gitu, Pak. Iya, itu mewakili anggapan banyak orang ya, bahwa bagaimana Iya, mungkin masalah bisa selesai iya, hanya dengan duduk diam gitu. iya, Nah, padahal sebenarnya rahasia tentang itu sudah kita bongkar belak-belakan loh ya di RSN. iya. Iya, Mm-mm. begitu Nah, saya masuk eh, ke sini terus, bagaimana? Lanjut. iya, begitu saya masuk terus melakukan sendiri sadar nafas itu, oh ternyata emang emang ini rahasianya menjalani kehidupan kayak gitu. Kenapa kok saya dulu kok menganggap memandang sebelah mata, ternyata kan begitu nikmat gitu ya Pak ya, masalah tanpa ada beban pikiran, masalah terselesaikan sendiri kayak Mm. gitu. Nah, barangkali bisa juga ya, Bu Dewi ini kan seorang muslimah ya. Iya. Barangkali pernah mendapatkan referensi sebelumnya dari keyakinan Ibu sebagai seorang muslimah. Itu ada nggak Bu kira-kira apa hambatan atau apa ya tantang atau apa ya pertentangan gitu kaitannya dengan keyakinan beragama? Oh iya, kalau dari suami saya kan enggak, soalnya memang beliau yang menuntun saya ke spiritualitas, tapi dari mungkin keluarga besar kali ya, masih menganggap kalau sadar nafas atau meditasi itu kan, lah itu kan bukan ajaran agama kita kayak gitu, bukan ajaran agama Muslim, itu kan agama yang lain kayak gitu Pak, lebih ke situ sih. Jadi sadar nafas atau meditasi dianggap sebagai ajaran agama lain ya. Ya, Wow, keren ini. Karena ini kan sebenarnya bukan ajaran agama ya, sadar napas itu adalah lintas. pengetahuan universal. Iya, itu adalah ajaran universal. Ajaran umum berlaku untuk ya siapapun penghuni alam semesta ini. Karena Tuhan sendiri itu kan netral ya. Oke lah, nanti ini mungkin agak sensitif ya. Kalau level kesadarannya belum sampai ke sana mungkin Iya benar. bisa. Tetapi kalau sudah bisa merasakan dan membuktikan bahwa tidak ada satupun kaidah atau dogma agama yang dilanggar oleh aktivitas yang bernama sadar napas ini. Seperti itukah Bu Dewi merasakan? Atau bagaimana Bu? Iya. Tapi kalau misalnya orang yang awam dan sudah saklek di situ tuh nggak bisa, Pak. Tetap nggak bisa. Jadi ya udahlah, kita sendiri-sendiri aja nggak perlu terlalu memaparkan kayak gitu. Nggak perlu memang belum belum kesadarannya belum sampai situ ya nggak usah ini aja sih, nggak usah saling bersinggungan aja dalam hal apa ya kayak saya harus memaksa beliau untuk ngikutin saya kan juga nggak bisa. Iya, iya, iya. Iya, iya, oke. Sebenarnya sudah menjadi pengetahuan juga yang tersebar luas ya. Sekarang ini apa sih yang tidak bisa kita ketahui setelah adanya internet, media digital, Iya. yang oleh sebab itu saya berani untuk menyampaikannya ya.
Jadi memang agak susah membedakan secara definitif apa itu perbedaan agama dan spiritualitas. Iya, Tetapi yang nyata kita lihat misalnya, perbedaan antara agama dan spiritual, kalau spiritual itu menyatukan orang yang berbeda keyakinan. Betul nggak? Di wadah spiritualitas, kita disatukan meskipun berbeda keyakinan. iya, Tetapi agama itu biasanya memisahkan orang yang berbeda keyakinan. iya, Nah, mohon maaf ya, ini mungkin agak sensitif, tetapi itulah kenyataannya. Oleh sebab itu, justru pernyataan ini mungkin bisa kita renungkan, bagaimana kemudian kita bisa apa namanya, yang namanya keyakinan beragama itu tidak memisahkan orang yang beda keyakinan. Karena apa? Apalagi Bu Dewi pasti paham ya dengan khalifah fil ard, bahwa kita dilahirkan ke muka bumi itu sebagai pemimpin di muka bumi dan tujuannya adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil islamin. Ya enggak? Jadi menjadi iya. rahmat untuk alam semesta, bukan rahmat untuk Islam saja. Betul enggak? Gimana sejauh yang Ibu pahami tentang itu gimana? Iya, Pak. Saya sangat percaya itu. Iya. Oke, oke. Mantap Kalau ya. kita tuh sebenarnya kan sama dan satu gitu ya. Ya, sebenarnya ada lagi ya pembeda-pembedanya ya. Cuma nanti kalau dilihat orang yang belum paham nanti, aduh ini sekte mana pula ini kan. Bahkan tadi Benar. ada yang bilang, apa tadi, meditasi itu untuk agama lain gitu ya. Iya. Padahal bukan, meditasi itu ya aktivitas universal yang boleh dilakukan oleh siapapun tanpa sandangan agama apapun. Oke, nah Pak Hudoyo ini mohon maaf Pak, Pak Hudoyo ini asli Bali atau perantau? Saya aslinya Jawa Timur, Mas. Saya asli Magetan Tulen. Asli Magetan. Ya, jadi beberapa tahun semenjak lulus SMA, saya mulai merantau ke Bali. Hmm, Artinya eh, perlu menyesuaikan juga dengan budaya Bali ya Pak Hudoyo Ya, ya. betul. Nah, kaitannya dengan sadar napas sebagai satu aktivitas spiritual, bagaimana pandangan Pak Hudoyo? Apalagi di Bali ya, di Bali kan memang Iya, sangat kental sekali ya dengan aktivitas itu. iya. Sama, saya pun juga dulu di awal saya juga ikut beberapa pelatihan yang ada meditasinya. Saya korek-korek dulu apakah ini sesuai apa tidak. Kita pertimbangkan juga seperti itu. Tapi setelah kita mengalami kesadaran, seiring kita kesadarannya meningkat, oh inilah jalan-jalan satu-satunya bahwa sadar nafas itu sebenarnya kita menyerap energi ilahi dan sebenarnya ya kita diliputi oleh Tuhan itu sendiri dimanapun kapanpun berada, kita dalam naungan Tuhan. Yang kita hidup ini sebenarnya apa? Nafas inilah ketika kita dilahirkan, kita dikasih nafas, ketika kita meninggal, nafas kita hilang. Berarti dengan sadar nafas itu kan kita selalu ingat sama Tuhan kita. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Cuman itu dengan pencarian yang sekian lama juga gitu. Nggak bisa mendapatkan pemahaman se sesimpel ini kan gitu lah. Itu Hmm, perlu proses juga. Oke. Nah, bicara soal pencarian nih, menarik ini kita ulik ya. Iya, Nah, baik. pencarian itu bisa karena dua hal. Pertama, ketika seseorang ditirakatkan, kalau bahasa saya orang Jawa ya, Iya, ditirakatkan paksa. iya, Apa itu? Diposisikan di titik nol oleh Tuhan. iya. Atau yang kedua, memang diperjalankan melalui, ya itu Pak, ya kejadian-kejadian segala macam seperti itu. Nah, kalau Pak Hudoyo menemukannya melalui proses seperti apa, Pak? Sama, semuanya sudah kita laluin lah. Baik di bawah titik nol pun kita sudah pernah mengalami, terus juga akhirnya kan kita sebenarnya hidup ini untuk apa sih kan gitu ya tujuannya ya. Ya sebenarnya untuk Tuhan itu sendiri. Dan kita dengan mengenal Tuhan, kita nanti bagaimana sebagai rahmatan ilil alaminnya, agar kita tujuannya satu, bisa bermanfaat buat alam. Sesuai dengan LSN, semuanya sudah lengkap di LSN ini, dengan panduannya, dengan doa infinite love-nya, dengan program keberlimpahannya, semua udah ada di RSN ini, udah suatu racikan yang komplit, yang mana artinya di RSN ini sudah mewakili dari hal-hal yang dulu saya pelajarin,
benang merahnya ketemu di RSN ini. Luar biasa Oke, benar. ya. Oke. Makasih Pak Baik. Hudoyo. Ya, Anda yang barangkali sedang singgah di channel ini dan menonton video ini, ya, Anda sedang menyaksikan apa namanya inspiratif talk show ya. Dan kita sedang membahas tentang afirmasi keberlimpahan 21 hari. Dan kalau Anda sedang menyimak ini tadi dan mungkin punya pendapat, komentar atau mungkin juga kesaksian, silakan Anda bisa tulis di kolom komentar bagaimana tentang perjalanan spiritualitas Anda ya, atau mungkin juga anda ingin berbagi pengalaman, pendapat juga silakan. Anda juga apabila ingin mendapatkan pencerahan atau tambahan wawasan tentang spiritualitas, silakan Anda bisa singgah juga di platform media digital kami di YouTube, di Instagram, Facebook, TikTok, dan sebagainya.